Ini loh teman-teman, cara aku melepas tutup dari lampu sorot 100 watt ya. Wes, segala cara sudah dicoba, tapi hanya satu yang bisa, yaitu sebuah palu. Jangan dicontoh ya teman-teman, contohlah yang baik-baik saja, sekedar intermezzo saja ini. Oke. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali. Nah, itu tadi teman-teman ya, cara membuka lampu LED sorot 100 watt ya. Soalnya sudah mentok nih, menggunakan cara apapun juga nggak bisa dibuka ya untuk penutupnya atau kacanya ya. Jalan satu-satunya hanya palu yang bisa membukanya. Yes, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman kalau mungkin ada cara yang lebih efektif ya, lebih tepat untuk membuka kaca lampu sorot 100 watt ini ya, bisa di share ya, atau di ini ya, tuliskan pada kolom komentar biar teman-teman mungkin bisa membaca dan mempelajarinya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk lampu seperti ini ya, lampu sorot 100 watt ini kebanyakan kenapa tidak awet ya teman-teman. Nah, kita akan coba bongkar ini ya teman-teman, lampu sorot 100 watt ini. Nah, ini tutupnya kan sudah kita buka tadi ya, dengan menggunakan palu. Kita coba buka ini kapnya. Oke, dalamnya adalah seperti ini ya teman-teman, untuk lampu sorot 100 watt. Ini untuk cipletnya ini. Nah, ini di PCB ya, di papan LED-nya ini tertulis 50 watt saja teman-teman ya, 50 watt ya. Kalau untuk cipletnya ini berapa ini, 2 kali 3, 2 seri 2 paralel 36 seri, jadi 72 ya. Untuk cipletnya hanya 72, kan nggak mungkin akan menghasilkan 100 watt ya teman-teman dengan total ciplet yang dipasang hanya sejumlah itu ya teman-teman. Biasanya kalau menghasilkan 100 watt ya, tentunya pemasangan ciplet ini biasanya akan lebih dari 100 watt ya, baik itu di seri maupun di paralel teman-teman ya. Intinya melebihi dari wattnya teman-teman ya, pemasangannya ya. Kalau di paralel biasanya akan lebih banyak lagi teman-teman ya. Nah, di sini 2 paralel ya teman-teman, 36 seri. Ini lampu ini kenapa tidak awet teman-teman, dari menurut saya ya, ini menurut saya, kalau nanti salah bisa diluruskan ya teman-teman. Ini menurut saya, ini dari kualitas ciplet ini kurang bagus teman-teman. Untuk cipletnya sendiri ini menggunakan ciplet tegangan 6 volt ya, walaupun ada yang menggunakan 18 volt ya teman-teman ya, tapi ini menggunakan 6 volt teman-teman, 6 volt yang dipasang 2 paralel dan 36 seri. Nah, dari drivernya, driver ini juga menurut saya, driver ini juga driver abal-abal teman-teman ya, yang terdiri dari IC ya, dioda dan RF-RV ini ya, resistor fuse resistor apa ini, RV, kurang paham ini saya teman-teman kalau yang ini ya. Tapi yang jelas di sini dari segi cipletnya ini ya, ini kurang bagus. Terus dari segi drivernya ini juga kurang bagus teman-teman ya. Ini kenapa saya bilang seperti itu teman-teman. Ini kalau kita bandingkan menggunakan LED ya, LED bulam seperti ini ya. Ini rangkaiannya hampir sama ya, hampir sama ini ya. Ini menggunakan dioda dan IC ya, karena di sini banyaknya ciplet yang terpasang seri dan paralel ini, maka menggunakan beberapa IC yang di paralel juga teman-teman ya. Dan lampu ini teman-teman, ini kalau baru memang awalnya ya cukup terang ya, tapi mungkin lama kelamaan lampu ini terangnya akan berkurang ya. Dan kerusakan lampu seperti ini ya, dengan driver seperti ini biasanya akan menjadi redup ya.
menjadi sangat redup sekali. Ini lebih sulit ya untuk mengatasi yang redup seperti ini ya, karena kadang kalau disolder IC-nya disolder ulang ini kembali nyala terang, tapi nanti setelah mati beberapa saat kadang menjadi redup lagi teman-teman ya. Mungkin IC-nya yang sudah lemah, saya kurang tahu juga teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, sebelum kalian ini membeli lampu LED sorot ini ya ini sebagai referensi Pak buat teman-teman ya, sebelum kalian membeli lampu LED sorot ya, walaupun terusannya 100 watt tapi dalamnya cuma 50 watt, ini menandakan lampunya abal-abal teman-teman ya, drivernya juga abal-abal. Nah, lampu ini enggak kalau dinyalakan ya setiap malam, biasanya dinyalakan setiap malam sampai pagi ya, untuk lampu taman atau lampu untuk menerangi itu suatu tulisan teman-teman ya. Ini pasti nggak akan sampai 1 tahun sudah koit teman-teman ya. Nah, karena apa ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman, dari segi chiplet juga kurang bagus, dari segi drivernya ini juga kurang bagus ya. Kurang bagusnya karena tidak ada elko ya sebagai penyearah atau penyetabil tegangan teman-teman ya. Walaupun di sini sudah DC ya, tapi biasanya untuk driver-driver yang bagus itu biasanya menggunakan elko dan sebuah lilitan teman-teman atau induktor ya, itu yang bagus ya, dari cahaya bisa maksimal ya, awetnya juga awet ya, dibanding dengan menggunakan driver model seperti ini ya, seperti di lampu ini juga ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, walaupun ini kelihatan bagus ya chipletnya, ini kalau kita cek ini pasti ada banyak yang mati teman-teman. Nah ini ya, ini padahal belum gosong, yang gosong ini cuma terlihat ini 1 2, ini sudah terlihat di tengahnya gosong ya. Tapi kalau kita cek, nah ini ya bisa kelihatan. Nah ini banyak yang mati teman-teman ya. Iya, bagian bawah ini malah mati semua loh, nggak ada yang nyala ini bagian sini ya ta. Ini nanti kalau kita ganti LED-nya percuma teman-teman ya. Kita lakukan penggantian chiplet dengan jumlah 72 chiplet, ini juga menurut saya buang-buang waktu, karena nanti untuk hasilnya juga nggak begitu awet teman-teman ya. Karena di sini drivernya ya, ini driver yang menurut saya biasa saja, drivernya nggak terlalu istimewa di sini ya, nggak kurang bagus ya. Kalau kita ganti chipletnya ya, jalan satu-satunya bisa kalian ganti menggunakan LED COB 50 watt teman-teman ya, kalau ingin menyesuaikan ini diameternya ini ya teman-teman, atau panjang lebarnya ini ya teman-teman. Atau bisa kalian akali menggunakan lampu LED ya, lampu LED ini, papan LED-nya ini bisa dilepas ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan videonya ya, cara mengganti ini menggunakan mesin lampu LED AC seperti ini teman-teman, atau LED DC ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman, semoga penjelasan saya ini bisa masuk akal dan bisa diterima. Terima kasih sudah nonton video ini, kita ketemu kembali di video berikutnya.